Menurut penelitian yang tidak pernah diketahui siapa yang meneliti, setiap DNA manusia dibekali dengan 6 emosi dasar yang sudah tersedia secara gratis dari semenjak zaman purbakala. Mulai dari emosi bahagia, emosi sedih, emosi marah, emosi jijik, emosi terkejut, dan emosi takut. Keenam emosi ini merupakan emosi yang sering kali kita jumpai dalam setiap aspek kehidupan. Seperti salah satu contohnya ada dalam kisah asmara dua orang manusia yang mana di sana memainkan peran antara emosi bahagia, sedih, ataupun marah. Tapi fakta uniknya, semua emosi tersebut dirasakan oleh para jomblo. Nah, di sini saya tidak akan membahas keenam emosi tersebut secara mendalam karena yang akan kita dalami sekarang adalah salah satu emosi yang berkaitan dengan perasaan gelisah, tidak tenang, fobia, dan sejenisnya, di mana emosi ini tergolong ke dalam emosi dari rasa takut. Menurut penelitian Kamari, saya pun baru tahu bahwa dengan memainkan rasa takut yang ada dalam diri kita, ternyata tidak selamanya berdampak buruk terhadap kesehatan mental ataupun berbahaya bagi penderita penyakit jantung. Bahkan bisa dibilang dengan memainkan rasa takut yang tidak berlebihan, kita akan mendapatkan hal positif dari penggunaan skill fight or flight. Artinya apa Bang Messi? Ente goalkeeper yang paling baik di dunia. Makasih Bang Messi. Artinya di saat kita sedang dalam kondisi terancam, secara tidak sadar posisi kita akan berada di antara dua pilihan, yaitu fight artinya lawan, or flight artinya adalah kabur. Dalam kondisi inilah kita akan mengaktifkan insting naluriah kita sebagai manusia untuk bertahan hidup, meningkatkan adrenalin dalam darah dan memicu perubahan fisiologis dalam tubuh. Perubahan tersebut berupa napas menjadi cepat, detak jantung meningkat, pupil membesar, otot menegang, gunung bergoyang, tubuh berkeringat, dan peningkatan suplai oksigen ke dalam otak. Di mana alasan itulah yang membuat kita merasa sedikit lebih rileks dan mengurangi rasa stres setelah memainkan perasaan takut tersebut. Nah, industri video game di dunia juga memanfaatkan emosi dari rasa takut ini untuk menggunakannya dalam narasi sebuah permainan. Pasti kita semua pernah merasakan dengan yang namanya rasa takut, tegang, bahkan fobia ketika memainkan sebuah game yang dominan bergenre horor, semacam game Silent Hill ataupun game Resident Evil. Kedua game tersebut adalah bentuk kesengajaan yang dibuat oleh para developer untuk memainkan rasa takut kalian supaya kalian bisa merasa puas, bahagia, serta bangga setelah berhasil menamatkannya. Tapi seringkali kita juga mengalami kendala yang cukup serius di mana rasa takut yang kita rasakan ternyata terlalu berlebihan sehingga kita yang tadinya berniat mencari hiburan dengan memainkan sebuah game bergenre horor malah memilih untuk mencopot instalasi permainannya dan lebih menikmati orang lain untuk memainkan game horor tersebut. Maka di video ini kita akan membahas apakah ada cara terbaik untuk mengurangi rasa takut yang berlebihan ketika kita memainkan game horor dan bagaimanakah cara mengatasi rasa takut tersebut. Nah, selama kurang lebih 30 tahun berpengalaman di bidang perhororan, saya selaku founder APK Horor Indonesia yang berusia 20 tahun dengan ini menyatakan akan membocorkan beberapa rahasia seputar cara memainkan game bergenre horor supaya kita bisa menaklukkan setiap game horor apapun yang ada di dunia ini. Yang mana cara ini telah disertifikasi dan dicap halal oleh rajanya game horor Indonesia yang terdiri dari Bapak Bocil Kematian dan Bapak Bocil Kehidupan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, mari kita bacakan dulu mantranya bersama-sama. Setelah berbesar-besar inilah 4 tips for you untuk meningkatkan skill bermain game horor kalian yang tidak akan kalian temukan lagi dimanapun, karena hanya disinilah versi horor yang sebenarnya, versi APK Horor. Dave? Number 1. Gunakan handsfree, headset, headphone, dan sebagainya. Jika kalian masih berpikir bahwa penggunaan handsfree, headset, headphone, dan semacamnya bisa meningkatkan suasana kehororan dari suatu permainan, maka saya sendiri berpikir bahwa penggunaan alat pendengar semacam itu malah akan meningkatkan kekonsentrasian kita secara penuh pada permainannya, sehingga akan memudahkan kita untuk mengetahui letak bahaya yang sedang mendekat dan kita pun bisa menghindarinya. Alih-alih kita mengecilkan suara HP-nya untuk mengurangi rasa takut main game horor, lebih baik kita membiasakan diri untuk mendengarkan suara asli dari permainannya dengan jelas menggunakan bantuan alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi.
Karena manfaat yang kita dapatkan bukan hanya notifikasi bahaya yang akan muncul, tetapi juga nuansa horor dari permainan tersebut akan memberikan kita kepuasan tersendiri daripada kita sengaja menghasilkan suara HP-nya terus main di tempat keramaian, yang mana hal itu akan menghilangkan esensi utama dari game horor itu sendiri. Lihat aja para YouTuber game horor, mereka selalu pasang alat pendengar sebelum memainkan game-game yang akan mereka mainkan. Karena ya, bukan mereka sok jago atau berani sekali memainkan game horor, tetapi penggunaan alat tersebut memang bertujuan untuk memudahkan permainannya, sehingga mereka bisa menamatkan permainan tersebut dalam sekali percobaan, dan juga mereka mendapat experience yang luar biasa, sehingga mereka mendapatkan kepuasan seperti yang sudah saya katakan tadi ketika selesai main game horor. Maka sekarang kita gak perlu heran kenapa mereka bisa begitu kecanduan, berlama-lama dan suka sekali memainkan game bergenre horor semengerikan apapun. Tapi perlu diingat juga, cara ini tidak berlaku bagi beberapa orang yang menderita penyakit jantungan atau beberapa game yang memiliki unsur jumpscare berlebihan. Karena bahaya banget jika kalian memiliki kondisi jantungnya lemah, terus main game horor pakai headphone misalnya, lalu mendapat jumpscare yang tidak bisa diprediksi NASA. Ya, saya gak mau bertanggung jawab kalau misalnya kejadian ini benar-benar terjadi. Jika saya tetap disalahkan, terus saya nanya, kenapa kalian masa main game horor jika jantung kalian loyo? Number 2, kuasai map. Pernah mendengar istilah ini? Lu kuasai peta, maka lu kuasai dunia. Gak pernah? Jika statement tersebut kalian pakai ketika bermain game horor, maka map seluas apapun jika sudah tergambarkan dalam otak, itu manfaatnya jauh lebih besar daripada map yang disediakan oleh permainannya sendiri. Sama seperti begini, kalian sulit untuk mengingat peta yang digambarkan dalam kertas 2 dimensi ataupun bahkan dibentuk ke dalam 3 dimensi, tetapi kalian mudah sekali untuk membayangkan jalan yang sering kalian lewati ketika pergi ke kantor ataupun ke sekolah. Dan strategi itulah yang kemudian saya ambil untuk bisa kalian terapin ketika memainkan sebuah game yang bergenre horor. Alih-alih kalian berhenti sejenak untuk melihat map di tengah jalan, lebih baik kalian jelajahi semua ruangannya satu persatu tanpa ada satupun pintu yang terlewat. Meskipun bisa jadi di sana kalian tidak menemukan apapun, tapi kalian terus aja jelajahi ruangan tersebut hingga berkali-kali sampai kalian dapat mengingatnya dengan baik. Karena yang paling penting di sini adalah kalian menggambarkan dulu setiap sudut ruangan yang bisa dijelajahi. Di sini poin pentingnya adalah kalian harus tekun dan bersedia mati berkali-kali untuk terus mengulang permainannya sampai kalian hafal betul letak posisi di mana kalian berada dan harus pergi kemana. Fakta uniknya, trik kedua ini juga sering dipakai oleh para YouTuber sebelum mereka membuat video gameplay permainan agar pembuatan videonya tidak menghabiskan waktu yang lama. Meskipun dalam video yang mereka unggah, mereka mengaku seolah-olah baru pertama kali memainkan gamenya alias belum tahu sama sekali. Itu adalah salah satu bullshit tai sapi yang sudah tertimbun jarami garing. Jadi kesimpulannya, jika kalian menguasai peta, maka kalian akan menguasai permainannya. Eddie! Semangat! Sumpah ini horor banget, cowok, jantung gila. Parah nih game, guys. Number 3, item number 1. Pasti kita semua sudah tidak asing lagi dengan kalimat item number 1 ini, sebuah kalimat yang sangat ikonik menjadi salah satu ciri khas paling menonjol yang selalu disembah oleh sang bapak bocil kehidupan. Hampir di setiap videonya, dia selalu menggunakan mantra tersebut sebagai ritual agar para bocil kehidupan bisa dengan santuinya berlama-lama menonton video tanpa ada gangguan dari para bocil lama yang sering muncul di siaran langsungnya sang bapak bocil kematian. Oleh karena saya merupakan pengamat dari kedua channel tersebut, maka saya pun sangat setuju dengan cara mereka berdua dalam mengutamakan item alias item number 1 ini daripada kecepatan untuk menyelesaikan permainannya. Karena saya merupakan salah satu pro player game horror terbaik di negara Wakanda, maka dengan ini saya sepakat bahwa item number 1 ini adalah kunci yang paling krusial atau sirit yang paling utama untuk bisa menamatkan sebuah permainan yang bergenre horror. Karena konsep dari permainan ini sangat-sangat berbeda dengan genre permainan lain, ya meskipun biasanya sama-sama didasari dengan genre petualangan. Misalkan kita bandingkan dengan game bergenre balapan seperti Hill Climb Racing, di mana di game ini kita tahu akan selalu mendapatkan perlengkapan yang bersifat wajib ataupun sunat.
Bensin adalah salah satu contoh dari perlengkapan yang bersifat wajib dan koin-koinnya termasuk ke dalam salah satu contoh perlengkapan yang bersifat sunat. Tetapi meskipun bensin bersifat wajib, jika kita melewatinya 1 atau 2 kali di awal permainan, itu tidak akan menjadi masalah besar bagi kita jikalau kita bisa mendapatkannya lagi di depan. Beda halnya dengan game horror, jika kita meninggalkan dan melupakan satu item saja sembarangan, maka saya jamin kalian akan stuck di suatu tempat dan akhirnya kalian pun bingung harus ngapain. Ya karena game horror ini, setiap item yang kita temukan akan sangat berguna dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga jangan pernah sekalipun meninggalkan item tersebut acak adut. Jika kalian tidak bisa membawanya sekaligus, maka yang bisa kalian lakukan adalah menempatkan item tersebut di suatu tempat yang mudah untuk diambil kembali. Itu ya. Jadi simpelnya kalian jangan tergesa-gesa ketika main game horror karena ingin segera menamatkannya, tapi santai aja dulu sambil pelajarin mapnya dan ingat-ingat posisi item yang kalian temukan. Oke? Depan sana ada bayangan. Sebentar tuh. Kalian lihat? Kamera gua agak ngeglitch gimana gitu. Itu kan temen gua. Loh. Weh. Oh. Mam. Di smackdown gua sumpah. Number 4. Kendalikan pikiran. Ibarat hadis yang disampaikan Rasulullah SAW tentang cara memilih wanita dari agamanya, meskipun pilihan tersebut disimpan di urutan paling terakhir, tetapi menjadi fokus utama yang harus dipilih. Nah, di sini saya pun menggunakan cara yang sama dengan beliau, di mana saya sangat menyarankan kepada kalian untuk mendahulukan cara keempat ini sebelum mempraktekkan ketiga poin tadi. Kenapa? Karena semua cara yang sudah saya bahas di poin-poin sebelumnya itu paling tidak nilainya hanya baru mencapai 30%-an saja agar kalian bisa menguasai sebuah game horror. Jika kalian mempraktekkan ketiga poin tadi tanpa menggunakan poin keempat ini, maka saya jamin permainan kalian akan sama-sama aja seperti seorang amatiran yang tidak bisa mengatasi rasa takutnya. Karena dengan mengendalikan pikiran, kalian akan bisa dengan mudah mempraktekkan apa yang sudah kita bahas di poin-poin sebelumnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengubah perspektif atau sudut pandang kalian terhadap setan-setan yang ada di dalam permainannya. Misalnya, toh setannya aja cuma setan digital yang sengaja dibuat oleh manusia juga untuk menakut-nakuti kalian. Selain itu, kalian juga bisa mengendalikan pikiran kalian dengan cara yang sama seperti saya, di mana saya sendiri tidak begitu mempercayai setan-setan lokal seperti pocing, kuntilanak, wewe gombel, dan sejenisnya, ataupun setan luar negeri yang saat ini setannya sudah modern. Kenapa? Jawabannya simple. Selama saya hidup, saya belum pernah sekalipun bertemu secara langsung sama setan-setan tersebut. Bahkan saya pernah mencoba berbagai ritual ataupun pembukaan indera ke-10 saya, tapi tetap saya masih belum pernah melihat hal-hal seperti itu. Dan jika suatu saat saya ditakdirkan melihat setannya secara langsung, saya tetap tidak akan pernah merasa takut. Malah saya akan sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena jika saya berkesempatan untuk melihat hal-hal semacam itu, maka bisa dibilang saya merupakan salah satu orang yang sangat beruntung, karena dengan hal tersebut malah akan menambah keimanan saya terhadap hal-hal gaib, dan secara otomatis keimanan saya kepada Tuhan pun akan semakin meningkat. Begitu ya guys. Nah, oleh karena itu, sekarang cara ini bisa kalian terapin juga untuk mengatasi rasa takut kalian terhadap game-game yang menurut kalian sangat sulit untuk dimainkan karena terhalang oleh rasa takut. Begitupun teknik yang sudah kita bahas di poin-poin sebelumnya akan sangat powerful jika kalian praktekkan tanpa ada satupun yang terlewat. Kalau kalian sudah paham semua caranya, maka sekarang saya tantang kalian untuk memainkan game horror Android ini yang berjudul Mental Hospital 3. Atau kalau mau yang gratis, kalian bisa coba game Case Animatronic. Silahkan nikmati keseruan game horornya, dan saya Senda yang bernama lengkap Senda Sasuke bertugas mengucapkan minal hubusi wal hobais. Sekian dan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat and see you guys in the next videos.